Ats-tsalitsu al-ilahiyatu wa huwa, dan dia ats-tsalits bahsun an dzatillahi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi, adalah sebuah pembahasan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah. Wa huwa dakhilun fil kalami aidon, dan yang ketiga ini juga dakhilun masuk fil kalami, dalam pembahasan ilmu kalam atau teologi, kalau orang dulu bilang ya teologi. Aidon juga, ini juga masuk kepada pembahasan ilmu kalam. Wal falasifatu lam yanfaridu fiha binamtin akhara. Bermula para filsafat, para filosof, maksudnya filosof, para filosof lam yanfaridu fiha, mereka tidak sendiri di dalam ilahiyat, binamtin akhara minal ilmi, dengan bentuk lain dari ilmu. Balin faradu bimadzahiba, tetapi mereka menyendiri bimadzahiba, dengan beberapa madhab. Ba'duha kufrun wa ba'duha bid'atun, yang bermula sebagian dari madhahib kufrun itu kufur, wa ba'duha, dan sebagian lagi bid'atun adalah bid'ah. Wa kama annal i'tizala laisa ilman bi ra'sihi, dan sebagaimana sesungguhnya i'tizal itu pahamnya Mu'tazilah. Jadi kelompoknya disebut dengan Mu'tazilah, sikapnya namanya i'tizal. Laisa ilman, bukanlah i'tizal itu ilman sebuah ilmu, bi ra'sihi, dengan pokoknya i'tizal, bal ashabuhu ta'ifatun minal mutakallimin, bal ashabuhu, tetapi ashab atau pengikut-pengikut i'tizal, maksudnya kaum Mu'tazilah, ta'ifatun minal mutakallimin, adalah sekelompok orang dari ulama-ulama kalam. Wa ahlul bahthi wan nadhari, wa ahlul bahthi wan nadhari infaradu, wa ahlul bahthi, dan ahli analisa, ya, bahath itu pencarian, wan nadhari, dan pandangan, infaradu bimadzahiba batilatin, mereka menyendiri bimadzahiba batilatin, dengan mazhab-mazhab yang batil. Fakadzalika al falasifatu, dan seperti itu juga infirad bimadzahiba batilah, sama juga dengan mazhab batil. Al falasifatu bermula filosof atau filosof. Filsafat ini bidangnya, orangnya disebut dengan filosof, jamaknya falasifah. Falasifah orangnya, falsafat atau filsafat ini bidangnya. Nah, bidang filsafat ini kemarin udah kita bahas dua, yaitu yang pertama bidang handasah atau teknik dan juga ilmu ukur. Ini bidang filsafat. Memang para filosof dulu orang-orang yang hampir bisa dikatakan jami' syamil, hampir semua ilmu mereka geluti, mulai dari ilmu hitung, kemudian ilmu ukur ikut juga, termasuk juga mantik, termasuk juga logika, yaitu cara bagaimana menghindari kesalahan berpikir, itu mantik, termasuk pembahasan filsafat. Nah, yang ketiga ini adalah ilahiyat. Ilahiyat ini satu pembahasan dalam filsafat yang mengetengahkan tema tentang Allah, zat Allah, dan sifat-sifat Allah. Jadi pembahasan tentang zat Allah. Sebenarnya bukan hanya filsafat yang bergelut dengan ini, dengan sifat-sifat Allah, tapi para mutakallimin, yaitu ulama-ulama ilmu kalam, ini juga bergelut dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Paling gampang yang kita kenal kan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wujud, qidam, baqa, itu kan ilmu kalam. Mukhalafatul hawadithi, kemudian juga memperkuat dengan ayat-ayat mukhalafatul hawadisi laisa kamitslihi syai', ayatnya. Nah, ini termasuk menganalisa atau meneliti tentang sifat-sifat Allah. Jadi kerjanya sebenarnya bukan kerja filosof saja. Pembahasan tentang Allah dan sifat-sifat Allah ini juga kerja dari ulama-ulama kalam. Hanya saja bedanya, ya nggak ada beda. Gini, dalam kelompok filosof itu sebagian mereka ada yang sampai pada tahap kufur karena sikapnya.
ada yang hanya sampai pada tahap bid'ah. Demikian juga ulama mutakallimin. Jadi kita nggak bisa sebutkan bahwa ulama mutakallimin mah yang pakai ayat itu mah bersih semua. Nggak bisa disebutkan gitu juga. Mutakallimin juga ada yang sebagian bid'ah. Bahkan ada juga yang kufur. Contoh begini, mutakallimin. Kita bahas ilmu kalam dulu, ulama-ulamanya disebutkan mutakallimin. Mu'tazilah itu hanya sampai tingkat bid'ah ketika dia meyakini bahwa di antara sorga dan neraka itu ada manzil bainal manzilatain, ada satu tempat di antara dua tempat. Jadi orang yang muslim yang melakukan dosa besar di sorga enggak, di neraka enggak. Di mana? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ini kan bid'ah, nggak pernah ada di Quran, nggak ada, di hadis juga nggak ada. Bid'ah, hanya sampai pada tingkat bid'ah. Mu'tazilah juga hanya sampai belum kufur, itu tidak kufur. Para ulama tidak mengkufurkan Mu'tazilah. Begitu juga keyakinan Mu'tazilah bahwa Allah wajib bersifat adil. Maka orang yang ngaji kayak kita, sholatnya rajin, wajib masuk surga, kata Mu'tazilah tuh. Jadi Allah diwajib-wajibin sama dia. Diwajib-wajibin. Kalau Ahlussunnah enggak seperti itu. Apakah ini kufur? Enggak. Hanya bid'ah saja. Itu Mu'tazilah. Di antara pembahasan mutakallimin itu ada para ulama yang menyebut mereka dengan kaum mujassimah. Mujassimah itu dari kata jisim, jasmani kalau kita ya. Dari kata jisim, yang beranggapan bahwa Allah itu punya jasmani. Jadi kalau di Al-Quran ada kata-kata yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, itu mujassimah meyakini bahwa Allah punya tangan. Allah punya tangan, kemudian tangan Allah di atas tangan mereka, di atas tangan orang-orang kafir. Nah, keyakinan mujassimah ini, kalau dia meyakini bahwa Allah punya tangan, kemudian tetap meyakini bahwa Allah punya tangan berjisim, tapi jisimnya tidak sama seperti jisim makhluk. Kalau hanya sampai tahap itu, maka dia bid'ah saja. Tapi kalau sudah bilang Allah punya jisim ya kayak kita duduk, ya sila sama seperti duduknya makhluk. Nah, kalau sudah sampai situ kufur. Jadi dari pembahasan ulama kalam atau mutakallimin, ini juga ada pembahasan yang nyerempet-nyerempet bid'ah, nyerempet-nyerempet pada kufur. Artinya enggak semua mutakallimin itu bersih, sebagaimana para filosof juga enggak semuanya bersih. Para filosof juga banyak yang sampai pada tahap bid'ah, pada sampai tahap pada kufur, tahap kufur. Ada pendapat filosof itu diantaranya La'alla shawab kalau nggak salah itu Ibnu Sina. Mungkin saudara-saudara kenal Ibnu Sina dokter ya. Padahal Ibnu Sina itu filosof. Ibnu Sina menguasai ilmu kedokteran itu ketika berumur 20. Berumur 20. Ya masih usia belasan lah. Masih usia belasan. Dan hanya dalam jangka waktu setahun. Cerdas emang. Nah setelah itu baru dia mulai belajar ilahiyat ini. Dia mulai baca satu buku. Bukunya itu buku Aristoteles. Dia kemudian mulai bukunya itu buku Al-Farabi. Al-Farabi dulu dia baca bukunya Al-Farabi yang menjelaskan tentang karyanya Aristoteles. Jadi Al-Farabi mensyarahkan karyanya Aristoteles. Aristoteles bahasanya belum bahasa Arab, masih bahasa Latin diterjemahkan. Nah, baca karyanya Al-Farabi. Nah, Ibnu Sina filosof, walaupun terkenalnya dokter, tapi hanya ya nolongin orang, ngobatin, cuma setahun doang belajarnya. Setelah itu yang justru menurut dia itu sangat sulit adalah memperdalam filsafat ini. Artinya banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, Ibnu Sina meyakini bahwa materi alam ini adalah qadim. Materi alam ini adalah qadim. Alam ini muncul ya sejak azali, artinya qadim ya dulu.
Berarti kan ada sama seperti Allah kalau gitu. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Nah, keyakinan-keyakinan ini yang kemudian menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Sunni. Tapi kalau menurut pandangan filosof belum tentu juga. Filosof bilang dia punya alasan-alasan sendiri juga. Sekarang itu filsafat Islam. Memang yang dimaksud filsafat Imam Ghazali pasti sini filsafat Islam. Kalau filsafat Eropa Ustadz udah nggak ada benernya dah. Maksudnya salah pasti. Pasti salah. Kalau saya iya. Jadi apakah mungkin ini mungkin ulama dahulu itu dia ahli mengerti tentang kimia, terus kedokteran, kemudian astronom dan segala macam. Apakah setelah dia menerjemahkan buku Asetolos yang terkait dengan filsafat, baru cara berpikirnya berkembang sehingga dia bisa membuat temuan-temuan, atau filsafat belakangan? Filsafat belakangan. Jadi nanti mereka kalau kita kayak Al-Kindi, kayak semua gitu ulama-ulama itu kan, mereka rata-rata filosofis, filosof. Iya, filosof. Jadi ahli kimia, ahli kedokteran, ahli perbintangan, ahli seni itu mereka filosof. Saya apakah mereka karena belajar filsafat, lalu kemudian muncul kan filsafat itu orang didorong untuk mikir terus. Iya. Nah, mikir terus. Sehingga muncul temuan-temuan yang terkait dengan eksak tadi. Tuh. Ya, apakah begitu? Dibandingkan dengan filsafat saat ini, saya lihat cuma adu argumen aja. Ya, tahu saya dia. Mantik itu. Iya, logika doang. Logika. Enggak Nggak ada produknya. Yang namanya orang sekarang, ya kan biasanya ILC doang. Jadi itulah mungkin kan ada yang mengatakan Imam Ghazali itu sendiri awalnya dia mempelajari filsafat. Tapi setelah dia kaji kemudian ada sesuatu yang nampaknya bisa jadi menyimpang, maka dia keluar dari kitab itu yang bukunya tahap itu falsafah saja. Falsafah. Tapi saya lihat ya dari para ilmuwan yang kita baca itu rata-rata mereka filosof. Memang filsuf. Iya. Ya apakah mereka dulu setelah belajar agama terus kemudian belajar kan buku-buku Eropa dulu terjemahkan, baru setelah itu muncul temuan-temuan baru terkait dengan ilmu eksak itu, sampai pada karena orang-orang Eropa kan belajarnya dengan orang Islam. Apakah itu dulu yang membuat mereka jadi semangat untuk berpikir dan apa itu zaman waktu itu memang politik tidak bisa tidak itu terus menentukan. Waktu itu Abbasiyah setelah Harun al-Rasyid itu anaknya namanya Abdullah al-Ma'mun. Abdullah al-Ma'mun itu sudah benar-benar secara resmi menganggap Mu'tazilah sebagai paham Mu'tazilah. Nah artinya zaman itu ilmu kalam dulu Ustaz. Zaman itu justru yang jadi pembicaraan para ulama itu ilmu kalam dulu. Orang-orang Islam sudah punya satu sistem berpikir sebelum kenal Aristoteles. Jadi seperti Abul Hasan al-Asy'ari, kemudian juga Wasil bin Athoya, pendirinya Mu'tazilah, itu sudah punya sistem berpikir sendiri yang logis juga. Nah, para ulama-ulama ini terkenal nih, ulama-ulama yang memang diikuti oleh banyak orang, mayoritas saat itu. Nah, setelah zaman Al-Ma'mun, kemudian baru mulai diterjemahkan tuh. Diterjemahkan banyak buku-buku dari Yunani. Di sini yang awal-awal diterjemah ya ilmu kedokteran, kemudian juga banyak sih, tapi rata-rata filosof itu awalnya memang dari handasah, hisab, ilmu hitung dulu, matematik, kemudian ilmu tentang ukuran, tentang kedokteran. Nanti setelah itu karena mereka didorong terus dan oleh saat itu pemerintah menentukan juga, jadi semacam memberikan ini kesempatan dan juga memberikan dorongan, mungkin ada tunjangannya juga. Jadi berpikir terus. Udah selesai ngurusin jasmani, ngurusin jasad seperti kedokteran, seperti bangunan, kimia, bisa merubah zat ini menjadi zat ini, udah selesai. Maka kemudian mulai berpikir. Nah dari semua yang hebat-hebat ini, ada
keajaiban kimia atau ada kehebatan dalam ilmu kedokteran, itu pasti ada zat yang paling hebat. Nah, mulai mereka berpikir di situ. Itu hebatnya filsafat Islam di situ. Nggak hilang pembahasannya tentang Allah, pasti tetap baliknya kepada Allah lagi. Meskipun itu filosof Ibnu Sina, tetap dia baliknya pada Allah lagi. Beda sama filsafat Barat. Filsafat Barat seperti Descartes. Descartes itu yang katanya juga niru Imam Ghazali, cogito ergo sum itu ya, yang katanya karena berpikir aku ada. Kalau kita kan karena ngopi aku terang gitu. Kalau ini karena berpikir aku ada. Itu katanya niru Imam Ghazali juga. Itu lepas dari Tuhan, bahkan lepas dari gereja. Lepas dari gereja dan nolak gereja. Itu bedanya filsafat Barat dengan filsafat Islam. Kalau filsafat Islam Muslim semua dan orang-orang alim yang memang juga mengakui tentang Al-Quran, hadis-hadis tuh pegang. Jadi ulama juga, falasifah juga. Jadi pada abad pertengahan ketika Eropa belum mengenal listrik, Eropa masih becek itu kan, sehingga apabila pusat peradaban ini sudah luar biasa dan sudah maju, sehingga banyak orang-orang Eropa itu kan belajar ke orang-orang Islam, kedokteran yang lain sebagainya. Maka ada di antara mereka yang menjadi masuk Islam, ada yang gaya hidup mereka seperti orang Islam, waktu mereka belum Islam. Yeah. Nah, maka ketika mereka balik ke negerinya, nampaknya itu ditolak oleh gerejawan, karena mereka menganggap ini ilmu Islam, mereka tinggalkan. Yeah. Nah, sepertinya saya lihat aliran sekulerisme itu mulai kayaknya dari situ tuh, karena mereka harus memisahkan ilmu, ya milih itu. Jadi dipisahkan antara urusan agama sama urusan ilmu. Iya. Yang pada akhirnya mereka melarikan diri dan jauh dari gereja. Iya, betul. Tapi yang balik ke sekolah sini juga balik ke kita juga nih. Lalu itu mulai dari barat, masuk ke sekolah sini dari barat, kenapa lari ke kita juga gitu? Iya. Ya. Saya makin pusing. Iya, lanjut Warabi'u. Terus ini Warabi'u. Boleh. Iya, Ustaz. Atau bi'iyatu wa ba'duha mukhadabun li syar'i wa dini al-haqi. Wa huwa jahlun wa laysa bi'ilmin. Hatta alladhi huwa fardu kifayah. Nuridahu. Hatta yurada fi aqsamil umumi. Wa ba'duha bahthun an sifatil. Bermula yang keempat at-tabi'iyatu, ini bagian dari filsafat. Yang keempat itu at-tabi'iyatu adalah ilmu alam, tabi'iyat. Fisik, ya fisika. Wa ba'duha mukhalifun li syar'i wad dinil haqqi. Sebagian dari tabi'iyat, sebagian dari ilmu alam itu bertentangan dengan syariat dan agama yang benar. Fahuwa, maka sebagiannya itu jahlun walaysa bilmin, itu adalah sebuah kebodohan dan bukanlah ilmu. Hatta nuridahu fi aqsamil ulum, sehingga kita mengelompokkannya atau mendatangkannya ke bagian ilmu. Kata Imam Ghazali, tabi'iyat atau ilmu alam fisika itu sebagian ada yang bertentangan dengan syara. Bertentangan dengan syara. Sebagian itu ada yang merupakan satu kebohongan, jadi hanya spekulasi-spekulasi, sehingga kami tidak perlu menganggapnya sebagai ilmu. Kata Imam Ghazali seperti itu. Nah, wa ba'duha bahthun an sifatil ajsam wa khawasiha. Namun sebagian dari tabi'iyat itu bahthun an sifatil ajsam adalah sebuah pembahasan atau pencarian dari sifat-sifat jasmani, jisim, wa khawasiha dan kekhususan ajsam, wa kaifiyati istihalatiha dan cara berubahnya ajsam, wa taghayyuriha dan ya berubahnya ajsam juga. Wa huwa syabihun binadharil atibbai. Dan dia ba'duha, sebagian tabiat ini syabihun, itu mirip binadharil atibbai, dengan pendapatnya para dokter. Illa anna tabiba, hanya saja, kalau illa anna itu kecuali sesungguhnya, kalau kita artiin bisa hanya saja.
Illa anna, sama seperti goiro anna. Goiro anna kecuali, bisa juga kita artikan hanya saja. Illa anna tabiba, hanya saja dokter yang duru fi badanil insan, memandang pada badan manusia al khususi secara spesifik, secara khusus, min haitu yamrodu wa yasihu, dari segi sakit atau sehatnya si badan. Wahum yang duruna fi jamil asam min haitu tatagoyaru wa tataharraku, dan mereka para filosof itu melihat jisim min haitu tatagoyaru wa tataharraku, dari arah atau dari sekiranya berubah itu jisim atau bergerak. Tobiyat itu fisika, tapi bisa dikatakan di sini fisika klasik ya, bukan fisika modern sekarang. Fisika klasik ini juga merupakan proyek atau kerjaan yang biasa digarap oleh para filosof. Sama seperti kedokteran, objeknya itu adalah benda-benda. Objeknya adalah jisim-jisim. Jisim di sini bukan hanya jasmani manusia, pokoknya jisim aja. Seperti tanah, air. Dulu kan unsur ya, unsur fisika klasik kan cuma ada 4. Udara, api, air, angin, avatar ya. Nah, itu klasik tuh, ilmu alam klasik. Nah, kalau sekarang kan banyak unsur dibagi-bagi lagi, ada hidrogen, ada karbon, ada lain sebagainya, nitrogen. Nah, fisika klasik itu masih sederhana, hanya 4 unsur itu. Kerjaannya para filosof itu seperti itu. Dia meneliti benda-benda, termasuk jisim-jisim itu ya, termasuk jisim orang juga, jisim manusia juga, dari segi bagaimana dia bergerak dan bagaimana dia itu berubah. Contoh begini, Jabir bin Hayyan kan kimia, ahli kimia. Bagaimana dia merubah sifat logam yang biasa itu kemudian diubah dengan cairan tertentu menjadi emas atau seperti emas. Ini cara merubah satu benda yang namanya logam. Dilihat seperti itu aja. Bagaimana juga pergerakannya. Kalau tadi logam, kemudian nih kalau tadi perubahan, sekarang ini pergerakan. Contoh begini, pergerakan. Kalau kita kalau semua jisim atau semua benda itu terikat ruang dan terikat waktu, nggak mungkin lepas dari ruang dan waktu, maka apa yang disebut dengan gerak. Nah, maka mereka kemudian mulai berteori bahwa yang namanya gerak itu adalah perubahan benda dalam ruang. Contoh begini, gerak yang dimaksud bukan gerak seperti kipas angin ini. Gerak itu pasti meniscayakan atau mengharuskan perubahan. Kita ini lagi bergerak menuju kepada ketuaan. Kita ini lagi bergerak menuju kepada keloyoan, keributan. Terus bergerak. Mereka menganggapnya itu sebagai sebuah pergerakan juga. Akhirnya ada perubahan. Nah, dari sini ada benarnya juga. Maksudnya ada yang bisa diambil dari mereka. Kemudian mereka punya kesimpulan, semua jisim atau benda di alam ini berarti berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Maka semua bergerak, tidak ada yang tidak bergerak. Maka harus ada satu yang menggerakkan. Dan itu harus tidak bergerak. Harus ada satu yang merubah semua, dan itu tidak boleh berubah. Karena berubah dan bergerak itu sifatnya makhluk. Berarti harus ada satu zat atau satu pihak yang merubah tapi dia tidak berubah, yang menggerakkan tapi dia tidak bergerak. Karena kalau dia bergerak dia sama kayak makhluk, kalau dia berubah dia sama kayak makhluk. Nah, orang mutakallimin, ilmu kalam menyebutnya ini sebagai wajibul wujud, menyebut sebagai wujud yang wajib. Tapi filosof menyebutnya sebagai apa? Kadang-kadang mereka menyebutnya sebagai al-muharrikul awal, penggerak pertama. Bukannya malu-malu nyebut Allah, bukan, tapi mereka mencoba logis dan mencoba membahasakan ini untuk berdiskusi dengan orang luar Islam. Kan orang luar Islam belum tentu nerima kalau itu disebutkan Allah. Maka disebut dengan al-muharrikul awal, atau apa tuh? Prima causa.
Ya, Prima ini Maret ada ya. Yang buat belanja itu. Penggerak pertama. Nah, sebutannya seperti itu. Yang diteliti oleh para filosof ada pergerakan secara umum alam semesta, benda-benda. Mirip dengan dokter, tapi dokter itu perubahan atau pergerakan yang dimaksud dokter hanya secara spesifik, yaitu bagaimana dia sehat, bagaimana dia sakit. Kalau sakit berarti ada yang berubah, yaitu sel-selnya. Nah, untuk menuju kesembuhan maka harus ada yang berubah dan bergerak. Pergerakan itu dipacu dengan obat. Dokter cuma sampai situ aja. Maka kata Imam Ghazali, dokter lebih banyak keutamaannya karena manfaatnya secara praktis, nyata, konkret. Nah, sedangkan filosof itu ya kadang-kadang ngawang kemana-mana. Ini menurut ya pemahaman saya seperti itu yang dikatakan Imam Ghazali. Jadi di berbagai macam disiplin ilmu terjadi perselisihan juga saja. Iya, pasti ada. Filsafat, akidah, terus fikih. Betul. Masing-masing mereka punya mazhab-mazhab sendiri juga. Walakin litibbi fadlun alaihi. Nah, hanya saja kedokteran itu memiliki fadlun, keutamaan alaihi atas falsafah. Wa huwa annahu muhtajun lahi. Ya, apa keutamaannya? Bahwasannya fadlnya itu adalah bahwasannya kedokteran muhtajun lahi, dibutuhin. Kedokteran jelas dibutuhin untuk ngobatin orang sakit. Wa maulumuhum fit tabiyyat fala hajata ilaiha, kata Imam Ghazali. Adapun ilmunya falasifah, ilmunya para filosof, fit tabiyyat dalam ilmu alam, fala hajata ilaiha, maka kita tidak butuh kepadanya atau tidak ada kebutuhan kepadanya. Faidan al-kalamu sara min jumlatis sinaiyat, min jumlatis sinaat, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulil ghafuri lil abdi dil gururi wal farti bil umuri ma qatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa di anbiya khitama wa alal alil kirami kan nujumi fi qudwatil marami. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa innana asrafna fatub alaina taubah nasilu kulla aubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi yasma fadlan wa judan manna bim minna bil mustafa rasuli mawdha bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adal hamdi وآله وصحبه لا تخصص والحمد لله في البر والتنام.